guys, kembali lagi bersama saya pemuda penyuka rebahan yang tentunya di channel Silahkan Rebahan. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Korea bergenre misteri yang berjudul Insane yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan seorang wanita yang dibawa paksa ke rumah sakit jiwa, dikurung, diberi obat-obatan dan mengalami penyiksaan. Namun, dia tidak mengetahui mengapa semua ini terjadi padanya. Untuk mencegah dirinya menjadi gila, kemudian dia secara diam-diam menuliskan keseluruhan ceritanya yang sangat detail. Kemudian cerita berlanjut ke 1 tahun kemudian, di mana seorang produser mendapat kiriman buku diari. Awalnya produser itu mengira mungkin catatan tersebut adalah sebuah lelucon, tapi ia segera mengetahui bahwa beberapa catatan itu sangat amat detail dan itu bisa saja kisah nyata. Dan akhirnya produser itu ingin membantu mencari tahu kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada wanita muda itu. Oke, baiklah, mari kita masuk ke alur pembahasan film Insane. Gaskeun! Awal film dimulai dengan sebuah cuplikan seorang wanita yang ditangkap dan dipaksa memasuki sebuah mobil, dan itu ternyata petugas rumah sakit jiwa. Dan kemudian film pun dimulai. Diawali dengan sebuah acara TV, dan di acara tersebut ada seorang pembawa acara yang sedang mewawancarai seorang bintang tamu, dan itu adalah seorang produser acara pencarian 24 jam yang bernama Namso. Dia menyebutkan jika acaranya itu tentang pengungkapan sebuah fakta untuk para penontonnya. Akan tetapi acara tersebut dibatalkan dikarenakan ada informasi bahwa apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebohongan. Namso pun kemudian bingung dengan hal yang terjadi. Di lain cerita, Namso yang sedang berada di dalam sebuah mobil bersama rekan bisnisnya. Namso yang sedang curhat tentang karirnya dikarenakan acara sebelumnya itu, dan temannya itu memberikan pekerjaan untuk Namso, yaitu menawarinya sebuah program acara yang katanya cukup menarik, yaitu acara khusus investigasi mistis di suatu acara seni. Keesokan harinya, Namso dipertemukan dengan seorang gadis yang bernama Jiong, yang mana Jiong itu ditugaskan untuk menjadi asistennya Namso. Dan asistennya itu memaparkan beberapa kejadian untuk dijadikan konten dalam acaranya itu. Namun Namso terlihat seperti tidak tertarik sama sekali dengan semuanya itu. Hingga Namso melihat sebuah buku diari di atas meja, dan ia membaca tulisan yang ada dalam halaman buku diari itu, yang mana menjelaskan bahwa yang bernama Kang Suah, seorang gadis yang diculik dan dipaksa dibawa masuk ke rumah sakit jiwa, padahal dia orang yang normal. Dan dalam diari itu, Kang Suah menceritakan perjalanan kisah pilu yang ia jalani dan rasakan. Dan asistennya pun menerangkan bahwa 1 tahun yang lalu ada sebuah rumah sakit jiwa yang terbakar habis dan menelan korban jiwa seluruh penghuni rumah sakit tersebut. Dengan begitu, Namso tertarik dengan kasus ini dan ingin menyelidiki untuk pengungkapan sebuah fakta yang terjadi untuk diberitakan di program acaranya. Kemudian pada esok harinya mereka mendatangi rumah sakit jiwa yang terbakar tahun lalu itu, yang bertujuan untuk melakukan syuting di sana. Saat Namso sedang berada di dalam sebuah ruangan, ia dikejutkan dengan para kru yang lari menghampirinya, dan salah seorang kru mengaku telah melihat bayangan, dan kameranya pun hilang. Kemudian setelah dicek ke tempat kejadian itu, terlihat yang berlari dan menabrak salah satu kru hingga terjatuh di tangga. Lalu seseorang itu dibawa ke rumah sakit untuk diberikan perawatan medis. Saat di sana, Namso melihat sebuah tato pada tangan seseorang itu, dan Namso pun teringat akan buku diari, yang mana tato tersebut sama persis dengan gambar yang ada di buku diari itu. Setelah dicari tahu tentang informasi orang tersebut dalam petunjuk di buku diari, ternyata dia bernama Dong-sik, yang tertulis di buku diari Kang Suah, bahwa dia adalah seorang perawat di rumah sakit jiwa yang ternyata selamat dari kebakaran itu. Namun ternyata yang membuat penasaran itu bahwa Kang Suah tidak pernah terdaftar sebagai pasien rumah sakit jiwa dan tidak termasuk juga dalam daftar korban selamat dalam kebakaran itu. Kemudian saat pertama kali ditemui oleh Namso, Kang Suah tidak berbicara apapun
tentang apa yang ditanyakan oleh Namso, hingga Namso memberikan kartu namanya sebelum ia pergi. Lalu Namso pun menyuruh asistennya untuk menggali identitas Kang Sua. Dan setelah ditelusuri informasinya, ternyata dia adalah seorang tahanan yang dituduh sebagai pembunuh kepala polisi. Yang berikut adalah ayah tirinya Kang Sua. Kepala polisi itu adalah suami dari ibu kandungnya Kang Sua. Dan Kang Sua kini berada di sebuah penjara, namun ditempatkan khusus karena Kang Sua sedang menjalani penyembuhan akibat gangguan pada mentalnya. Setelah Namso mendapatkan informasi baru, kemudian ia pergi menemui kembali Kang Sua dan mengakui jika dia sebenarnya adalah seorang produser sebuah acara TV. Setelah Kang Sua mengetahui bahwa Namso seorang produser, ia baru mau berbicara dengannya dan menanyakan dari mana mendapatkan buku diari itu. Dan Namso menyatakan bahwa ia tertarik dengan isi buku diari itu dan meminta agar Kang Sua menceritakannya. Akhirnya Kang Sua pun menceritakan kisahnya. Ceritanya diawali dengan kejadian 2 bulan sebelum ayah tirinya meninggal. Kang Sua sedang berjalan di tengah kota, yang tiba-tiba ia diculik oleh para petugas rumah sakit jiwa. Ia dibawa paksa masuk ke rumah sakit jiwa itu dan ia diikat dan disiksa. Setelah ia dimandikan layaknya seorang yang gila, lalu ia dihadapkan pada kepala rumah sakit jiwa yang bernama Hyong Sik. Kang Sua tiap hari disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi, sampai suatu ketika ada seorang perawat baru yang bernama Dong Sik yang bertugas untuk memberikan obat kepada Kang Sua. Namun Dong Sik ini berbeda dengan yang lainnya. Dia tidak kasar atau menyiksa Kang Sua, hingga Kang Sua percaya jika Dong Sik orang baik dan tak sama dengan yang lain, hingga Kang Sua meminta dia untuk melepaskannya. Kemudian Kang Sua pun merebut pulpen dari Dong Sik dan menuliskan nomor untuk meminta Dong Sik menghubungi nomor yang Kang Sua tulis, dan menuliskan nomor untuk meminta Dong Sik menghubungi nomor yang Kang Sua tulis. Namun Dong Sik merebutnya kembali dan berkata jika seorang pasien tidak boleh memegang pulpen karena itu bisa dijadikan senjata oleh pasien. Suatu ketika Kang Sua bertemu dengan salah satu pasien yang bernama Miro. Miro adalah pasien yang menginginkan rahimnya normal karena mungkin dia merasa rahimnya tidak normal, sehingga dia selalu ingin bertukar rahim dengan orang lain, termasuk dengan Kang Sua. Di sisi lain, Namso yang sedang menggali informasi dengan asistennya itu menemukan fakta baru bahwa ternyata Hyong Sik, kepala rumah sakit jiwa itu adalah adik kelasnya Byung So, kepala polisi waktu sekolah dulu. Dan Namso pun mulai mencurigai jika Kang Sua dimasukkan dalam rumah sakit jiwa itu dengan sengaja. Dan fakta baru dari informasi selanjutnya adalah ibu Kang Sua membeli tanah yang luas di sekitar pegunungan dan Kang Sua adalah ahli warisnya. Namun ketika ibunya meninggal, Byung Jo mengganti nama ahli waris itu menjadi nama dirinya. Jadi Namso semakin curiga jika Kang Sua dimasukkan ke rumah sakit jiwa itu oleh ayah tirinya yang bersekongkol dan menyuruh adik kelasnya sebagai kepala rumah sakit jiwa untuk memaksa Kang Sua masuk rumah sakit jiwa secara paksa. Untuk memastikan kebenaran itu, Namso kembali menemui Kang Sua dan menanyakan hal itu, dan Kang Sua melanjutkan ceritanya. Setiap jam 11 malam, Kang Sua selalu melihat kebiasaan Miro yang suka keluar dari selnya dan ternyata memasuki ruangan Hyong Sik. Miro pun menyalakan lilin dan Miro pun melakukan senam malam bersama Hyong Sik. Hal itulah yang membuat Miro ingin berganti rahim dengan orang lain, karena Hyong Sik selalu mencekoki dia dengan sebuah obat agar setiap Miro dilentut dia tidak akan hamil. Setelah Namso mengetahui banyak hal janggal di rumah sakit jiwa itu, Namso dan asistennya itu mulai mencari fakta baru. Dan ternyata beberapa tahun lalu banyak keluarga pasien yang menuntut rumah sakit jiwa itu. Namun, Hyong Sik selalu bebas dari tuntutan itu karena keluarga korban mencabut tuntutannya.
Mereka pun mencoba mendatangi keluarga pasien tersebut dan menemukan fakta terbaru bahwa jika pasien keluar dari rumah sakit jiwa itu, salah satu organ tubuhnya akan hilang. Tapi ketika keluarga korban menuntut, kasus itu selalu ditutup dan dimanipulasi sehingga keluarga korban tidak bisa berbuat apa-apa. Namso pun mulai mencurigai ada perdagangan organ tubuh di rumah sakit jiwa itu. Kemudian Namso pun kembali menemui Kang Soa dan menanyakan tentang hal itu. Dan Kang Soa mengetahui hal itu. Dia menjelaskan jika seorang pasien yang dibawa ke sebuah ruangan, pasien itu pun tidak pernah kembali lagi. Dan itulah yang membuat Kang Soa semakin ingin kabur dari rumah sakit jiwa itu. Dan suatu ketika Miro memberitahu Kang Soa jika ada orang yang bisa membantu dia kabur dari tempat ini. Itu adalah orang yang berada di samping selnya Kang Soa. Dan Kang Soa pun meminta kepada seseorang yang berada di pinggir sel itu untuk memberitahukan cara kabur dari tempat ini. Dan sebut saja dia si Ujang. Si Ujang pun mengajak Kang Soa untuk nanti bertemu di kamar mandi. Setelah di kamar mandi, si Ujang pun mengatakan bahwa akan memberitahu cara kabur asalkan Kang Soa mau melayani nafsu setan si Ujang. Dan si Ujang pun menyuruh Kang Soa untuk melakukan yang ia mau untuk memberitahukannya tentang cara keluar dari tempat ini. Dan akhirnya si Ujang memberitahu jika jalan kabur ada di ruangan kepala rumah sakit jiwa. Dan Kang Soa pun menggigit terong Belandanya si Ujang sampai berdarah-darah. Dan si Ujang pun berteriak kesakitan, sehingga Hyong Sik dan para petugas pun datang melihat si Ujang. Kesempatan ini digunakan Kang Soa untuk memasuki ruangan Hyong Sik. Namun kata sandi ruangan yang diberikan si Ujang ternyata salah. Namun Kang Soa ingat kebiasaan Miro yang selalu masuk ke ruangan Hyong Sik. Akhirnya Kang Soa pun bisa memasuki ruangan itu dan menemukan jalan keluar di balik lemari. Kang Soa pun bisa kabur. Namun Hyong Sik menyadari hal itu dan menyuruh petugas untuk menangkapnya kembali. Kang Soa pun berhasil kabur dan dia berada di tengah kota. Namun para petugas pun datang untuk menangkap Kang Soa. Dan mereka pun saling kejar-kejaran di jalan. Hingga Kang Soa bertemu dengan polisi dan masuk ke dalam mobil polisi. Namun para polisi itu malah mengembalikan Kang Soa masuk ke rumah sakit jiwa itu. Dan perjuangan kabur Kang Soa pun hanya sia-sia dan Kang Soa pun kembali disiksa oleh para petugas. Lalu setelah Kang Soa menceritakan hal itu kepada Namso, Namso pun bertanya tentang pembunuhan ayah tirinya. Namun Kang Soa membantah itu jika ayahnya sudah meninggal ketika dia masih kecil dulu. Hingga akhirnya Kang Soa pun pingsan dan tak sadarkan diri. Singkat cerita, Namso pun menayangkan berita tentang kejanggalan yang ada di rumah sakit jiwa tersebut dan kejahatan-kejahatan yang terjadi, termasuk kaitannya dengan pembunuhan Byung-jo. Kejadian itu menjadi viral. Banyak wartawan dan YouTuber ingin menemui Kang Soa. Namun Kang Soa hanya ingin bertemu dengan Namso. Dan Kang Soa menceritakan kepada Namso jika ada beberapa hal yang belum dia ceritakan pada Namso. Bahwa ternyata di saat itu pacar Kang Soa mencarinya dan dia bernama Wojin. Di sisi lain Kang Soa sedang di ruang bedah dan ingin dioperasi oleh Hyong Sik. Akan tetapi Dong Sik melakukan kesalahan dan ia ditampar oleh Hyong Sik. Mengetahui jika di rumah sakit jiwa ini ada sesuatu yang tidak beres dan adanya suatu kejahatan, Dong Sik pun ingin menolong Kang Soa dengan cara menelepon nomor yang pernah ditulis oleh Kang Soa. Dan Dong Sik pun meneleponnya dan itu adalah Wojin. Saat Wojin termasuk ke rumah sakit jiwa itu dan ternyata di sana Wojin melihat Byung-jo yang sedang ada di sana. Byung-jo ingin menemui Hyong Sik untuk pembahasan perdagangan organ tubuh. Di sisi lain, Dong Sik dan Wojin berhasil membawa kabur Kang Soa, tapi mereka kepergok oleh Hyong Sik beserta para petugas lainnya. Mereka pun tertangkap dan mereka pun diikat karena kemarahan Hyong Sik. Wojin pun yang menjadi pengganti Kang Soa untuk dibedah dan diambil organ tubuhnya.
Namun tepat jam 11, Miro melakukan kebiasaan memasuki ruangan Hyung-sik dan dia menyalakan banyak lilin, dan akhirnya ruangan itu pun terbakar sebelum Wojin dibedah. Hyung-sik mengetahui jika ruangannya terbakar akibat perbuatan Miro, dan Hyung-sik pun memasuki ruangan untuk mengambil berkas penting. Dan Miro pun pergi ke ruangan bedah. Setelah Kang Soah membujuk Miro akan diberikan rahimnya jika membukakan ikatannya. Setelah Kang Soah membujuk Miro akan diberikan rahimnya jika membukakan ikatannya, Miro pun melepaskan ikatannya dan mereka pun berhasil kabur. Saat mereka hendak keluar, Dong-sik menemukan kartu akses milik Hyung-sik dan dia mencoba ingin membebaskan para pasien yang terkurung. Di saat Kang Soah dan Wojin ingin kabur, Wojin pun ditarik oleh Hyung-sik memasuki kobaran api itu. Setelah Namso mendengar cerita itu, Namso bingung karena Kang Soah tidak menceritakan bagaimana membunuh Byung-jo. Kang Soah pun tidak menceritakan itu walau keadaan dipaksa oleh Namso. Namun setelah dipaksa terus-menerus, Kang Soah pun menceritakan kelakuan jahatnya Byung-jo, ayah tirinya itu. Bahwa Byung-jo selalu menyiksa ibunya, bahkan Byung-jo menyiksa dan memperkosa Kang Soah. Hingga Kang Soah menjadi sangat depresi saat menceritakan dan membayangkan apa yang dilakukan oleh ayah tirinya itu. Kang Soah mengatakan tidak membunuh ayah tirinya, tapi dia mengaku sangat ingin membunuhnya. Namun setelah Kang Soah berhasil keluar dari rumah sakit jiwa itu, Kang Soah mengikuti Byung-jo pulang. Namun ternyata akhirnya Byung-jo bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Berita itu disiarkan dan menggemparkan seluruh warga Korea Selatan, sehingga kasus tersebut pun ditinjau ulang, dan saat waktunya di persidangan, hakim memutuskan bahwa Kang Soah tidak bersalah dan dia pun bebas. Namso pun mendapat banyak pujian terutama oleh atasannya karena berhasil memecahkan kasus ini dan menjadikan siarannya itu trending. Namun atasan Namso berkata bahwa ternyata surat kematian ibunya Kang Soah dikeluarkan dari rumah sakit jiwa tersebut. Setelah itu, kemudian Namso menjemput Kang Soah dari penjara dan mengantarkannya pulang. Namun sebelum Kang Soah pulang, ia mengeluarkan pulpen dan berkata pada Namso, "Apa kamu tahu jika pulpen ini bisa menjadi senjata ketika di rumah sakit jiwa? Maka dari itu jangan memberikan pulpen pada seorang pasien." Dan Kang Soah pun masuk ke rumahnya dan terlihat ada luka pada perut Kang Soah dan foto Wojin yang sedang memangku Kang Soah sewaktu kecil. Namso pun kebingungan dan membaca ulang buku diari Kang Soah hingga akhirnya dia menyadari jika isi buku diari itu adalah cerita fiktif karangan Kang Soah, seolah Kang Soah yang mengalami itu semuanya. Padahal pada waktu itu yang mencari orang hilang itu bukanlah Wojin, melainkan adalah Kang Soah. Dan yang dimasukkan paksa ke rumah sakit jiwa itu adalah ibunya Kang Soah. 2 bulan yang lalu, Byung-jo yang menganggap jika ibunya Kang Soah meninggal dan surat kematiannya dikeluarkan oleh rumah sakit jiwa itu. Yang pada waktu itu Kang Soah lah yang menolong ibunya yang dibantu oleh Dong-sik. Namun saat akan mengeluarkan ibunya, Hyung-sik menarik ibu Kang Soah masuk ke kobaran api. Saat Kang Soah keluar dari rumah sakit itu, ia melihat Byung-jo dan mengikutinya secara diam-diam. Saat Byung-jo berada di dalam kamarnya, Kang Soah menembak kepala Byung-jo hingga tewas untuk membalaskan dendam ibunya. Dan film pun tamat. Kang Soah dengan cerdiknya menceritakan ini dengan sangat baik sehingga Namso dan kita pun semua tertipu. Kang Soah dengan sengaja membuat karangan fiktif dan mengirimkan pada Namso hanya untuk dia terbebas dari tuduhan pembunuhannya. Dan terbukti dia pun bebas. Begitulah alur film yang berjudul Insane. Oke, baiklah, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan loncengnya. Tunggu alur film selanjutnya dari channel Silahkan Rebahan. Terima kasih.